Tiga, dua, satu. 3, 2, 1. Ini orang tua saya bukan. Habis saya nggak bisa ikut. Orang tua bunda belum tahu bisa atau enggak. Dulu. Oke, let's go. Baik, sekarang bisa. Presentasi dulu. Oh, nggak usah pakai ini ya? Enggak. Oh, nggak usah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru, hari ini saya akan mempresentasikan tentang konferensi akademik siswa saya dengan tahun 2000 tahun ajaran 2024-2025 semester 2. Topik yang saya pilih hari ini dengan mata pelajaran kimia, yaitu topiknya adalah ikatan ionik. Jadi apa sih ikatan ionik? Ikatan ionik itu terbentuk karena adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain, sehingga membuat dua atom, yaitu ion positif, ion negatif yang saling tarik menarik. Nah, atau dalam kata lain, ada satu atom yang memberikan atomnya ke atom yang lain untuk menyeimbangkan. Nah, di kimia ini atom itu saling bereaksi karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan elektronnya. Nah, ada dua acuan, yaitu duplet sama oktet. Duplet itu duplet merujuk ke dua atom untuk menyeimbangkan, sedangkan oktet membutuhkan 8 elektron dalam kulitnya untuk menjadi seimbang. Nah, sama ikatan ionik ini yang membedakan dari ikatan lainnya adalah sebagai dia membutuhkan logam dan non logam. Nah, proses pembentukannya itu membutuhkan atom yang bisa menyeimbangkan satu sama lain. Untuk pengerjaannya saya akan ambil contoh
Na atau natrium yang dimana dia memiliki elektron valensi atau elektron terluar dari sukulit atom, elektron di atom. Na mempunyai elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya adalah 1. Dan 1. Dan akan direaksikan dengan klorin yang memiliki jumlah elektron 17. Dan karena itu elektron terluarnya adalah 7. Nah, sebelum itu harus dipahami bahwa ion positif dan ion negatif itu bermakna ion positif itu ketika satu atom yang kehilangan sejumlah elektron dari elektron aslinya. Misalnya natrium nanti akan kehilangan 1 elektron, maka natrium nanti akan menjadi ion positif. Nah, untuk menggambarkan lebih jelas, saya akan memvisualisasikannya menggunakan notasi titik elektron Lewis atau lebih sering disebut struktur Lewis. Na tadi memiliki elektron valensi luarnya adalah 1. Maka saya akan titik di sini 1 titik yang merepresentasikan 1 elektron. Ditambah atau tambah ini berarti direaksikan dengan klorin yang dimana dia mempunyai 7 elektron. Nah, dikarenakan tadi keseimbangannya membutuhkan 8, klorin hanya membutuhkan 1 lagi untuk mendapatkan keseimbangan. Sedangkan natrium butuh mengurangi 1 elektron untuk menyeimbangkannya jadi di 8. Nah, jadi elektron yang di sini yang berada di natrium akan dipindahkan ke sini. Nih, menjadi tadi yang saya bilang bahwa ion positif adalah atom yang kehilangan sejumlah elektron dari asalnya. Jadi dikarenakan tadi natrium elektron yang di kulit terluarnya dipindahkan ke klorin, maka akan diberi tanda positif yang menunjukkan bahwa natrium itu adalah ion positif dan klorin yang tadi mendapatkan elektron tambahan dari natrium itu menjadi negatif karena ion negatif atau anion itu adalah atom yang kelebihan elektron dari asalnya. Nah, tapi kalau ini tuh dua-duanya tetap nyatu, nggak kayak pisah gitu. Iya, jadi nggak kan ini kayak diberi, tapi kayak Na-nya nggak jadi sendiri, Cl-nya nggak jadi sendiri. Soalnya ada hukum yang membuat itu jadi satu, yaitu hukum Coulomb, di mana itu menjelaskan bahwa ion positif dan ion negatif itu saling menarik. Nah, dikarenakan itu penulisannya itu, jadi kan cuma butuh 1
Na dan satu Cl untuk menyeimbangkannya masing-masing. Jadi ditulisnya itu hanya Na Cl. Nah, kalau contoh yang lainnya seperti bro magnesium bromida, magnesium mempunyai atom ion positif 2 karena eh, membutuhkan dua dua elektron lagi untuk butuh mengeluarkan 2 elektron lagi untuk menyeimbangkannya, sedangkan bromida membutuhkan hanya satu. Jadi kalau secara gampangnya untuk jadiin kayak ini tinggal 2 ini dipindahkan ke sini dan 1 ini dipindahkan ke sini. Jadi nanti rumusnya jadi nanti bilangannya jadi kayak seperti ini. 2 dikarenakan membutuhkan 1 magnesium dan 2 bromida untuk menyeimbangkan dua-duanya. Ini dan untuk contoh-contoh senyawanya ada natrium klorida atau garam dapur, magnesium oksida, dan kalsium klorida. Ya, masih banyak lagi. Dan ciri-ciri senyawanya itu sifatnya. Jadi dikarenakan tadi membutuhkan ada logam dan non-logam, titik leleh dan didihnya itu tinggi. Nah, di saat dia menjadi larutan air dan ikatan ionik ini atau senyawa ionik ini sangat mudah untuk larut di dalam air. Nah, di state dia cair atau mendidih, dia bisa mengalirkan listrik. Nah, dan seperti garam dapur yang ada bentuk kristalnya, itu dikarenakan yang tadi saya bilang ada ikatan kolom yang menarik mengikat atom-atom itu. Nah, jadi perbedaannya sama ikatan kovalen itu apa? Kita harus tahu dulu ikatan kovalen itu berbagi. Maksudnya berbagi gimana? Nah, di gambar ini tuh diperlihatkan bahwa untuk menyeimbangkan atom A dan atom B, mereka dua-duanya membutuhkan 1 atom. Nah, jadi untuk itu mereka berbagi. Jadi bisa si A punya atom dari si B, tapi si B juga bisa gunain atom dari si A. Nah, tapi di kovalen juga itu unsurnya beda. Soalnya cuma butuh non-logam dua-duanya. Dan hasil ikatannya itu bukan ion, tapi cuma molekul biasa. Karena apa ya? Itu kalau ion itu kayak dikasih ada beda bentuk lah. Ya, saya juga masih belum pelajarin itu lebih dalam lagi. Nah, ya saya untuk hasilnya. Aplikasinya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada garam yang digunakan di dapur buat pengolahan makanan dan untuk elektrolit tubuh di kedua ada kalsium klorida digunakan untuk cairan infus di rumah sakit dan magnesium sebagai pelapis tungku tahan panas industri biasanya digunain buat itu. Nah, ini juga ada aplikasi dalam teknologi. Aplikasi dalam teknologi ini salah satunya adalah baterai lithium iron phosphate, di mana baterai ini digunakan untuk menjalankan mobil listrik.
Untuk perspektif tadi ada untuk kesehatan, tadi kalsium klorida, untuk lingkungan bisa produksi senyawa ionik bisa mencemari jika untuk lingkungan sebenarnya untuk pupuk sebenarnya industri tadi pupuk bahan bangunan teknologi tadi lithium selanjutnya ini ke self knowledge. Kalau masalah utama saya masih manajemen waktu sama kayak tahun lalu. Kelebihan saya menurut saya sebenarnya memang suka bertanya akan sesuatu, tapi di saat saya ngecarinya sendiri atau belajarnya sendiri, nggak bisa kayak pas dijelasin guru, saya mau bertanya enggak, tapi saya harus kayak misalnya tadi kimia, saya itu benar-benar nyari tentang misalnya ionik sama molekul, sebenarnya saya sudah cari, tapi saya belum paham aja tuh. Sama untuk rencana tindak lanjut, kalau untuk saya sendiri sebenarnya lebih banyak belajar sama latihan. Kalau sekolah sih, ya menurut saya untuk sekarang, menurut saya itu sudah bagus, sudah apa menurut saya. Sama untuk orang tua support sama doa. Sudah. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Sebetulnya Ihsan tuh dijelaskan itu punya potensi aku jadi seseorang yang bisa mengajarkan sesuatu itu tadinya ada yang ngerti jadi apa potensi itu tinggal diasah. Ya, baik, silakan ya itu betul ya tadi yang disampaikan oleh Bu Tia bahwa itu paham gitu jadi malah imajinasinya kemana-mana misalnya tentang bisa jadi kayak pasangan jiwa ya jadi apa jodoh gitu antara natrium dan klorida ya natrium punya apa klorida punya apa untuk menyeimbangkan saling memberi kemudian menjadi balance gitu jadi itu kemudian logam jadi sangat kuat gitu ikatannya apalagi tadi ada dibandingkan dengan ikatan ionik dengan kovalen ya. Jadi itu sesuatu yang bahkan itu sampaikan bolak-balik di presentasi sebelumnya. Bahkan dari yang sebelum ini juga coba kalau ini membantu orang yang nggak ngerti apa-apa nih, gitu ya, untuk menjelaskan sesuatu berikan pembandingnya. Misalnya tadi kata benda tetap bahasa Arab ada nggak yang nggak tetapnya, gitu ya. Jadi ketika kita benar tidak tetap disandingkan sama yang apa bedanya apa itu berarti kan gampang memahaminya. Karena kita harus kenapa logika dari misalnya ion itu seperti itu karena ketika dibandingkan dengan kovalen itu logam ya itu bedanya dengan kovalen ya non-logam misalnya gitu. Itu kan apa ya memberikan sebuah perspektif yang lebih luas gitu untuk kita memahaminya jadi refresh gitu ya. So that's a very good point. Coba menurut. Nah, pertanyaan itu seperti ini. Mengapa kita perlu memahami teori ionik ini? Sebenarnya dalam konteks yang lebih luas ya, misalnya untuk aplikasi di dunia industri dan sebagainya. Sebenarnya kalau kayak pengaplikasian dalam apa kayak angkupan lebih luas sebenarnya seperti yang saya tadi memang ikatan ionik ini penting untuk industrial sebenarnya seperti tadi tangki industri aplikasi nah tangki jadi tangki ya banyak lah sebenarnya tapi saya lupa buat tadi apa tanya yang nggak usah kayak gitu pokoknya kenapa kita penting bisa jadi yang saya lihat ya
Kenapa kita penting memahami tentang teori-teori ini? Kan kimia itu buat banyak orang itu sesuatu yang jauh lebih rumit, sulit gitu ya. Tapi menurut Kemal untuk bisa sendiri kenapa penting kita memahami teori? Eh, Kalau buat aku sendiri, itu menjelaskan aku bagaimana dunia ini bukan bekerja, bagaimana salah satu dunia ini bekerja itu gimana, caranya, gimana atom itu bisa kerja, eh, dan kenapa kerjanya itu bisa reaksi gitu. Nah, kalau buat aku sendiri. Iya, kan tema hidupmu itu kan dari pertama kali itu aliran sebenat adalah kamu selalu penasaran dengan how things work, ya, bagaimana dunia bekerja gitu ya. Jadi makanya kamu selalu ingin tahu di balik itu ya, dan itu menambah perspektif kamu tentang bagaimana dunia ini diatur. Jadi menurut itu memang bakat sains kamu itu kuat sekali ya, bakat ilmuwan, gitu. Karena ingin tahu kamu itu sangat spesifik. Bagaimana sesuatu bekerja, terus sama dan kecil-kecil ya, kayak kemarin itu di kelasnya juga apa tuh tentang bahan bakar Florida ya. Iya ya. Iya ya. Hidrogen. Hidrogen ya. Baik. Berikutnya, tadi kita bicara tentang titik leleh dan titik didih ya. Nah, bagaimana pengetahuan itu bisa berguna tuh tentang titik leleh dan itu untuk bidang-bidang lain? Contohnya apa? Kalau dan titik didih untuk bidang-bidang lainnya. Ada nggak kira-kira itu hubungannya pemahaman tentang itu? Eksplorasi kamu udah sejauh mana? Sebenarnya belum sejauh itu sih. Itu kan pasti Allah membuat pionir dan kepala itu untuk fungsi ya. Pasti ada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan ya ada banyak ya. Bayang dong kalau kita bikin gas masak, kemudian garam susah banget misalnya, ya kan dikumpul-kumpul ya. Tapi dibuatlah sama Allah garam itu udah meleleh misalnya ya dalam satu panas tertentu ya. Jadi betul tadi manajemen waktu mungkin bisa diatur lagi agar kehausan kamu terhadap apa cara kerja alat itu bisa lebih terpenuhi dengan eksplorasi yang lebih dalam, ya. Tapi tadi ada poin-poin yang sudah baik tuh dalam penjelasan yang bimbingan misalnya. Hanya menurutku masih kurang dalam aja belajarnya. Ya, kayaknya kurang dalam gitu. Apa keinginan sudah bagus, tapi tingkat kedalamannya itu karena itu bisa, itu kan sudah menonton banyak presentasi ya dari kemarin gitu. Jadi itu bisa melihat di mana yang persiapannya bagus, mana yang sedang, mana yang kurang. Itu bisa lihat di kualitasnya. Dan kalau misalnya bisa lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk mengeksplor ini, mungkin lebih kaya tuh buat kamu dan buat kita. Ya, bisa jawab pertanyaan itu dari mana aja. Nah, kalau yang itu jujur itu karena saya itu terlalu fokus ketika saya mengeksplor satu hal, saya tuh kayak gak mau pindah dulu sebelum ngerti banget kenapa bisa kayak gini, kenapa tiba-tiba Lewis buat kayak gini. Ya, jadi saya terlalu fokus dalam satu hal. Misalnya dari tadi tuh sebenarnya dari kemarin saya itu cuman nge-explore di facet of explanation doang. Makanya facet yang lain menurut saya kurang banget. Karena waktunya kurang banyak diinvestasikan ya. Jadi kalau lebih agak panjang persiapannya, misalnya explanation yang udah dalam, tapi nggak apa-apa. Ini juga sudah sangat baik memang. Dunianya itu dunia apa dia itu mungkin juga luas dan dalam ya gitu. Kamu sudah bisa menjelaskan aspek ekspedisi yang sangat baik dari mesin normal, rasa yang membutuhkan ya, udah oke kok. Ya, tinggal nanti teruskan saja jangan berhenti ya. Karena kan Ihsan ini nanti kelas 11 baru mau masuk IPA. Kita akan terus berlanjut nih kuliahnya di bulan seterusnya ya. Sebenarnya bidang minat Ihsan itu karena mana nanti apakah dalam fisikanya, kimianya, gitu ya, kombinasinya seperti apa gitu. Ya, untuk nanti agak lebih presisi itu di pemilihan jurusannya. Jadi get ready untuk kita itu sudah punya apa istilahnya list of curiosity. Kalau perlu ditulis sudah daftar keingintahuan. Biasanya bidang kita itu sama Allah itu yang dikasih pertanyaan kan kita. Nanti pertanyaan itu akan melihat Ihsan ke bidang-bidang Ihsan gitu. Dan orang itu pertanyaannya sangat spesifik sekali.
Nah, karena ibu melihat di saat ini into science, kemudian kalau udah punya curiosity ingin tahu tuh dalam gitu ya, dan sangat unik gitu keingintahuannya ya, sangat spesifik. Jadi ibu sangat menyarankan bisa untuk lebih peka kepada dirinya, mendaftar pertanyaan kalau muncul nih, lagi ngapain gitu ya, di mana aja, kapan saja, diingat tuh, saya ingin kali ini bisa aja. Gitu. Semoga di antara kalian itu Allah memberikan bisa dan spesifiknya. Kita butuh saintis-saintis yang punya pemahaman tentang bau yang sendiri, dari sendiri. Kalau saintis-saintis kan banyak di luar kita. Tapi jarang yang berpikir bagaimana untuk memberikan orang lain masalah dengan itu belum banyak harapan. Ya Bu. Boleh langsung tutup ya. Terima kasih sekali. Jadi kalau mengingat ya misalnya pesan-pesan tadi. Dan kalau memang pesan itu kalau sudah eksplor fokus untuk ke dalamnya, berarti bisa perlu masih banyak waktu belajar. Dan bisa SKS di situ ya. Karena kalau udah masuk dalam udah asik tuh, itu perlu waktu. Jadi berbeda dan di dalam sebenarnya banyak ya. Terima kasih Isan, selamat, alhamdulillah sudah meneruskan presentasi. Ibunya bahagia ya? Lagi sibuk. Oke, terima kasih Utari dan Mutia atas pertanyaannya dan sarannya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam